Halo, selamat malam teman-teman. Ini cukup ramai malam-malam, emang pada suka buka kuanda apa gimana nih? Hari ini, tanggal 7 Januari 2020, aku akan membawakan materi tentang bijak bersosial media. Jadi di selama 1 jam ke depan, kita bakal bahas nih sosial media itu sebenarnya fungsinya apa aja, terus kenapa sih kita harus bijak menggunakan sosial media, gimana caranya kita biar bisa bijak menggunakan sosial media. Karena angkatan kita ya, usia-usia generasi Z gitu ya, yang baru sekarang anak-anak SMA, anak SMP, anak kuliahan, itu kayak deket banget nih sama sosial media. Apalagi pas ada pandemi, semua proses belajar jadi ke HP, dan di HP itu isinya kebanyakan sosial media. Mungkin kadang penggunaan belajar kita nih, porsi belajar kita menggunakan handphone itu agak bentrok kadang-kadang sama sosial media. Lagi belajar, tiba-tiba ada notifikasi. Terus lagi main sosial media, keinget harus belajar. Jadi kayaknya banyak banget yang lagi bersinggungan gitu antara proses belajar dan proses bersosial di sosial medianya. Nanti aku akan bahas tentang dampak-dampak yang dihasilkan oleh sosial media kepada kehidupan manusia gitu. Sebelum kita lanjut dulu nih tentang sosial medianya, aku mau ngasih tahu dulu, ada data nih dari We Are Social. We Are Social itu adalah perusahaan dari Inggris yang ngomongin tentang internet, tentang sosial media. Terus setiap tahun itu dia ngasih laporan tentang penggunaan internet dan sosial media di negara-negara tertentu gitu. Nah, ini contohnya ada data tentang penggunaan internet, sosial media, dan mobile connection di Indonesia. Jadi dari We Are Social ini kita bisa tahu bahwa ada 175,4 juta pengguna internet di Indonesia pada tahun pada bulan Januari tahun 2020. Berarti ini kayak 1 tahun yang lalu. Dan mungkin sekarang udah berkembang lagi. Kemudian pengguna internet di Indonesia itu meningkat nih sebanyak 25 juta atau 17% di antara tahun 2019 sampai 2020. Dan penggunaan internet di Indonesia itu udah menyentuh angka 64% di bulan Januari tahun 2020. Ini 64% itu berarti 175,4 juta itu banyaknya 64% penduduk Indonesia. Kan penduduk Indonesia tuh ya kalau nggak salah ada 250-260 juta gitu kan. 64%-nya udah kena internet. Kemudian yang kena social media itu ada 160 juta. Jadi bisa dibilang cuma 15 juta lainnya yang pakai internet yang nggak pakai social media. Tapi kebanyakan hampir semuanya tuh pakai internet untuk social media gitu. Kemudian ada peningkatan juga dari bulan April 2019 sampai Januari 2020, itu ada peningkatan sebanyak 12 juta. Tuh. Bayangin ada 12 juta orang baru pada bulan April 2019 yang tadinya nggak pakai sosial media, terus jadi pakai sosial media dihitung per bulan Januari 2020. Dan bisa dibilang 59% orang Indonesia itu menggunakan media sosial. Jadi 59% itu 160 jutanya orang Indonesia, jadi ya bisa bilang banyak banget yang menggunakan media sosial di Indonesia. Makanya pasti bakal ada hal-hal atau dampak-dampak tertentu yang dikeluarkan dari penggunaan itu. Kemudian kalau mobile connection ini ada 338 juta, yang mobile connection ini jaringan mobile aja, kayak udah buat nelfon, buat SMS gitu. Tapi yang internet 175,4 juta gitu. Nah, dari luar sosial itu juga diketahui bahwa kebanyakan orang Indonesia itu pakai media sosial itu untuk YouTube. Sebanyak 88% pengguna internet, pengguna media sosial di Indonesia itu menggunakan untuk YouTube. Kemudian yang kedua paling banyak itu ada 84% menggunakan WhatsApp, 82% menggunakan Facebook, terus 79% menggunakan Instagram, diikutin sama 50% yang menggunakan Twitter, dan 50%-nya lagi itu menggunakan Line gitu. Tadi kan kita dapat data bahwa ada 160 juta orang menggunakan media sosial, terus 50%-nya menggunakan misalkan aplikasi Line. Berarti ya bisa dibilang ada 80 juta di orang Indonesia itu yang menggunakan aplikasi Line ini. Contohnya misalkan kayak gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke topik pembahasannya tentang kenapa kita harus bijak dalam bersosial media. Mungkin teman-teman yang punya pendapat, yang punya jawaban kenapa sih kita harus bijak dalam bersosial media, itu boleh disampaikan di kolom chat. Nanti aku bakal coba nanggapin apa yang udah teman-teman
jawab nih, mungkin kalau ada yang mau nyampein bisa itu di kolom chat. Oke, sambil dilanjut ya. Nah, kenapa sih kita harus bijak dalam bersosial media? Buat menjawab ini, aku bakal nyeritain dulu tentang film yang judulnya The Social Dilemma. Ini film keluaran dari Netflix. Ini kalau nggak salah tuh dirilisnya tuh bulan Oktober atau Juli. Aku agak lupa. Pokoknya pada tahun 2020, ini film baru dirilis di Netflix, dan waktu itu bisa dibilang cukup booming lah di antara pengguna-pengguna internet. Cukup ramai di Twitter, di Instagram, di macam-macam nih, sering banget diomongin. Karena emang topik bahasan yang digunakan, yang dibahas di film The Social Dilemma ini tuh sangat relate gitu dengan kehidupan kita sehari-hari yang sangat dekat dengan social media. Jadi dari judulnya itu udah kelihatan kan, The Social Dilemma ini nggak jauh-jauh dari dilema penggunaan media sosial. Nah, sekarang aku bakal ngasih tahu nih tentang apa aja sih yang diceritain di film ini. Jadi ya agak spoiler dikit, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tahulah penggunaan media sosial yang baik seperti apa. Nah, intinya film The Social Dilemma ini menceritakan tentang the dark side of social media, tentang sisi gelap penggunaan social media from the people who created it, dari orang-orang yang membuat social media ini. Jadi kan social media yang kita ketahui itu pasti ya ada banyak banget kan, ada Facebook, Twitter, Instagram, terus WhatsApp, Line, YouTube, TikTok, LinkedIn, apalagi ya, Reddit, ya pokoknya banyak banget lah. Terus orang-orang itu, beberapa orang-orang petinggi-petinggi di perusahaan sana, diundang buat bikin film ini. Karena kan emang rata-rata ya, yang bikin itu kan dari ini kan, dari Amerika sana. Terus dikumpulin orang-orang itu untuk diwawancara, ditanyain, kenapa sih sosial media itu sangat bikin orang-orang ketagihan? Gimana sih caranya sosial media ini bisa menghasilkan uang? Apa sih yang udah dihasilkan? Apa sih dampak yang udah diperbuat oleh sosial media terhadap kehidupan manusia sehari-hari? Itulah topik-topik yang akan dibahas di film ini. Nanti aku bakal nyampein beberapa poin-poinnya dari hal-hal tersebut tadi. Gitu. Oke, kita lanjut guys. Nah, ini dia. Ini tadi sosial media yang sangat dekat dengan kita. Mungkin ada Facebook, Snapchat. Mungkin teman-teman ada yang masih tahu Snapchat, dulu itu cukup ngetren ya waktu itu. Awal mulanya dari Instagram Story, Facebook Story, WhatsApp Story, ini awal dari Snapchat. Sekarang udah kesebar, Snapchat mungkin udah nggak terlalu terkenal ya sekarang. Terus ada Twitter, ini ramai juga nih digunakan untuk orang-orang nyari berita, nyari kabar terbaru, tweet-tweet viral tuh banyak banget di Twitter. Ada Instagram, ini buat ya banyak banget informasi yang ada di Instagram, dan mungkin teman-teman bisa dibilang mungkin ya hampir semua ini yang join malam ini ada 45 orangan, semuanya pasti punya Instagram, YouTube, pasti semuanya pernah nonton YouTube, TikTok, pasti semuanya pernah nonton TikTok, Google, setiap hari pasti pakai, Pinterest nih buat yang nyari ide gitu ya, buat nyari inspirasi ada di Pinterest, terus Reddit, ini forum, LinkedIn, dan LinkedIn ini tentang social media untuk profesional, untuk nyari pekerjaan, untuk promosi pekerjaan, dan lain-lain. Nah, di film ini nih, dijelasin nih, apa aja sih how social media affects your life, apa sih dampak yang dirasakan oleh social media, kemudian in what ways do they manipulate you? Bagaimana sosial media memanipulasi kita sebagai penggunanya. Jadi gimana sih cara sosial media itu bikin kalian ketagihan sama sosial media gitu. Terus dijelasin juga how hate speech and false information spread through social media. Gimana hate speech, ujaran kebencian, kemudian informasi hoax, kan false information disebarkan di sosial media, dan how you can control yourself for using social media. Gimana cara kita mengontrol penggunaan, mengontrol diri kita untuk menggunakan sosial media, kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai bahas poin-poin yang disampaikan di film ini. Jadi, mungkin deh, coba ke teman-teman di sini, aku mau nanya, pernah ini nggak merasa kecanduan sama penggunaan sosial media? Jadi yang misalkan bangun tidur, buka sosial media, habis belajar, buka sosial media, atau pas lagi belajar, lagi tanya jawab nih di Kuanda, lagi nyari jawaban matematika gimana caranya, terus ada notifikasi masuk, ngeklik notifikasinya, yang tadinya niatnya belajar 2 jam, 1 jamnya malah kepake buat sosial media. Tuh, ini dari Kisti, sering banget, susah gitu lepasnya. Nah, susah banget kan lepasnya kan. Nah, ternyata, itu sebenarnya bukan kesalahan kita sebagai pengguna media sosial. Jadi, ternyata ada unsur-unsur atau faktor-faktor, pokoknya ada fitur-fitur yang dihadirkan pada media sosial untuk membuat kita ketagihan dengan media sosial itu. Misalkan di sini ada
pull down to refresh. Jadi teman-teman sekarang kan kalau mau nge-refresh sebuah timeline gitu, misalkan udah habis nih scroll sampai bawah, udah mentok, udah nggak ada kabar terbaru, terus ke bagian atas di pull down, ditarik ke bawah, terus nanti ke refresh ada berita baru gitu kan. Nah mungkin kita ngeliatnya ini kayak oh ya udah ini cuma fitur yang mempermudah kita sebagai penggunanya untuk menggunakan media sosial gitu kan. Tapi ternyata ada tujuan lain selain memudahkan kita. Sebenarnya memang iya tujuan utama itu memudahkan kita ya kan, dibanding ngeklik lebih gampang pull down gitu kan. Soalnya kan jadi kita udah terbiasa scrolling. Nah, ternyata selain memudahkan kita, itu juga bikin kita semakin semakin sering jadi itu karena mudah jadi semakin sering. Oh kalau misalkan berita udah habis, ya udah tinggal kita pull down, nanti bakal ada berita terbaru atau ada postingan terbaru. Nah, ketika ada postingan terbaru, yang ditunjukin itu adalah yang kita suka, makanya kita makin ketagihan tuh buka si social media gitu. Yang kedua, ada typing animation. Nah, mungkin teman-teman nih tadi banyak yang bilang pada suka main WhatsApp, main Instagram, terus apalagi nih, oh ya kebanyakan Instagram sama WhatsApp ya. Kan kalau di Instagram sama WhatsApp, kalau kita lagi DM-an atau lagi chattingan, misalkan kita ngirim ke teman kita nih, nanti dari teman kita kan bakal ngasih kabar terbaru gitu kan, bakal ngasih jawaban, terus ada animasi ini, typing animation, atau kalau di WhatsApp tuh kalau nggak salah, di atasnya gitu ya, sender, pokoknya sedang mengetik gitu intinya. Nah, ternyata si typing animation itu dibuat juga bukan sekadar oh yaudah biar orang ini tahu si temen lagi ngetik, tapi ada tujuan lain, yaitu untuk menarik perhatian kita terus-terusan dengan sosial media. Karena ketika kita tahu nih lawan bicara kita sedang ngetik, pasti kita kayak nungguin jawabannya gitu kan. Apalagi misalkan teman-teman ada yang naksir nih sama temennya, terus kayak lagi chattingan, dia lagi ngetik, itu biasanya ditungguin banget tuh. Nah, kemudian notification badge. Ini notifikasi apa ya? Yang itu tuh yang misalkan nih di Instagram tuh ada satu notifikasi, di Twitter ada 20, Facebook ada satu, itu namanya notification badge. Nah, di film Social Dilemma itu ada yang ngejelasin dari Google, dia orang dari Google. Jadi ada satu tim yang emang khusus ngurusin tentang kapan warna apa si notification badge ini, terus kapan dimunculinnya, terus kapan ngabarin seseorang dapat notifikasi baru. Nah, pokoknya ada tim khusus yang emang dibuat untuk bikin si notifikasi ini biar kita bisa ke-engage, ketarik sama si media sosial ini. Jadi, tuh, mungkin teman-teman kayak pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa sih notification badge itu warnanya merah gitu, kenapa nggak warnanya hitam, kenapa warnanya nggak kuning, kenapa warnanya nggak hijau gitu kan. Nah ternyata ya warna merah inilah yang paling membuat kita ketarik gitu, kayak oh ada notifikasi baru nih gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang ngerasa kecanduan sama sosial media, itu sebenarnya nggak sepenuhnya salah teman-teman, tapi emang sosial media itu udah didesain untuk membuat kita sebagai pengguna itu sangat ketagihan. Nah, tanggung jawab kita adalah menggunakan sosial media ini dengan bijak. Gimana sih caranya biar nggak selalu ketagihan menggunakan sosial media kayak gitu. Nah, lanjut. Nah, mungkin nih teman-teman ada yang sering ngerasa kayak gini kan, 5 menit lagi deh setelah ini gue close aplikasinya terus belajar gitu. Tapi ternyata yang niatnya cuma 5 menit, jadi 1 jam gitu. Oh enggak, 5 menit jadi 10 menit, 10 menit jadi 15 menit, 15 sampai setengah jam jadi 1 jam. Pokoknya kayaknya itu belajar tuh 5 menit rasanya lama, tapi kalau scrolling Instagram, nonton video TikTok, nonton YouTube, 5 menit tuh kayak singkat banget gitu kan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena media sosial itu tuh akan merekam apa, kapan, siapa, dan bagaimana kita merespons terhadap konten yang disodorin nih sama media sosial di hadapan kita. Ini contohnya ilustrasinya. Di sini misalkan ada orang nih lagi scrolling Instagram, terus ada foto teman-temannya gitu kan. Ini misalkan ada foto perempuan ini, terus kelihatan nih dia ngeliatin foto ini tuh berapa kali sih, berapa jam, berapa lama gitu, berapa detik, kemudian di like apa enggak, terus nanti misalkan di slide berikutnya ngeliat foto lain bakal lebih lama, sama aja atau lebih cepat, kemudian di like apa enggak. Nah itu tuh ada namanya artificial intelligence, kecerdasan buatan yang bisa mengukur engagement kita terhadap apa yang konten yang dihadapin sama kita gitu. Jadi siapa yang dilihat, kapan kita ngelihatnya, apa yang dilihat, terus gimana respon kita, itu dicatat semua sama artificial yang ada di media sosial. Makanya
ini terus kemudian bakal ada algoritma yang membuat kita sama konten di Instagram biasa explore semua tuh kegiatan-kegiatan kucing, pokoknya kayak kucing-kucing lucu semua gitu. Makanya teman-teman bakal makin sering gitu kan liatin kucing. Terus misalkan oh jadi suka kuda gitu. Terus nanti ya udah yang tadinya explore kucing jadi isinya kuda gitu. Ya pokoknya bakal ada algoritma yang ngatur biar kita ketemu soal yang kita sukain di media sosial itu. Nah, kemudian ada nih sebuah apa ya namanya, sebuah quotes gitu dari film ini yang menurut aku kayak wah iya benar juga ya gitu. Jadi ada quotes gini, if you're not paying for the product, then you are the product gitu. Kalau misalnya kita nggak membayar sebuah produk, maka kita adalah produknya. Jadi teman-teman pernah nggak sih ngebayangin, kan kita menggunakan media sosial bisa dibilang hampir setiap hari, tapi kita menggunakan media sosial itu dengan gratis. Terus perusahaan media sosial itu dapat untung dari mana gitu? Ya mereka dapat untung dengan berjualan kepada kita sebenarnya. Tapi apa sih produknya? Nah, produk itu adalah kita gitu. Misalkan teman-teman tahulah zaman sekarang influencer sering di-endorse, terus nanti di-endorse kayaknya tuh dapat uang cepet banget, kaya banget gitu kan, gara-gara dia cuma posting tapi dapat uang banyak gitu. Nah, harga endorse itu kan tergantung nih si orang ini tuh followersnya berapa sih. Nah, followers ini kan adalah orang-orang ya kan, adalah pengguna yang menggunakan media sosial itu. Jadi yang dibayar adalah sih seberapa banyak sih orang yang nge-follow dia gitu, dan dia ini adalah produknya. Mungkin cukup fun fact gitu bagi teman-teman ya. Ternyata ketika kita menggunakan media sosial ini bukan produknya, tapi kita yang bisa dibilang yang diperjualbelikan gitu. Misalkan kita nge-follow seorang influencer dibayar. Nah, influencer itu kan dibayar karena kita nge-follow si influencer itu kan. Jadi ya bisa cukup direnungkan lah kalimat ini gitu. Nanti dipikir-pikir lagi nih kalau mau menggunakan media sosial kayak tonton gak ya, mainin gak ya gitu. Nah, kemudian kenapa sih media sosial itu bisa menjadikan kita sebagai produknya? Ini balik lagi nih, media sosial itu kan kebanyakan mendapatkan keuntungan itu dari iklan ya kan. Dari misalkan ada sebuah produk, sebuah usaha gitu ya, misalkan ada orang jualan sepatu, terus nanti dia bakal bikin iklan, misalkan di Instagram nih, ada yang namanya Instagram Ads. Nanti kita harus bayar ke Instagram buat masarin produk sepatu yang kita buat gitu. Nah, nanti si produk sepatu ini bisa dipasarkan sesuai dengan target pasar yang kita sasar gitu. Misalkan kita jualan sepatu, oh berarti otomatis orang-orang yang kita tuju adalah orang-orang yang tertarik sama sepatu, orang-orang yang belakangan ini lagi nyari tentang sepatu gitu kan. Nah, makanya itu data-data tadi, history browsing kita, apakah kita nyari sepatu atau enggak, itu nanti ke data. Kemudian mood kita juga sebenarnya tuh ada, kita lagi excited, kita lagi fokus, kita lagi capek, lagi marah tuh, social media itu bisa ngedetect itu dari perilaku kita menggunakan social media. Terus juga ada behaviors kita gitu. Misalkan kita itu takut sama social isolation, kita takut sama rejection. Itu semua bisa dilihat dari konten-konten yang kita baca di social media. Makanya kalau kita ngiklan di social media itu bisa sesuai dengan target pasar yang emang beneran kita sasar gitu. Itulah kenapa bisa dibilang dalam media sosial kita adalah produknya gitu. Kita yang diperjualbelikan, bukan si Instagram atau bukan si Twitter yang diperjualbelikannya gitu. Nah, kemudian nih ada fun fact berikutnya. Jadi, kalau misalnya kita nge-search nih di Google, ini contohnya ya, climate change is, itu nanti rekomendasinya itu bakal beda-beda. Ada yang di atas kiri nih, dia rekomendasinya adalah climate change is the greatest threat. Kemudian berikutnya ada yang direkomendasikan climate change is a hoax. Di bawah nih ada yang bilang climate change is disrupting the planet. Terus ada juga yang bilang climate change is political. Nah, kan mungkin kita berpikir ya, kalau misalnya kita nyari sesuatu gitu di internet, terus yang direkomendasikan sama kan. Tapi ternyata enggak. Ini semua disesuaikan sama histori kita, sama tempat kita tinggal di mana, sama lingkungan sekitar kita tuh seperti apa. Misalnya, dulu tuh sempat ramai tentang bumi datar gitu kan. Nah, misalkan ada dua kubu nih, ada orang yang percaya dengan bumi datar, ada orang yang nggak percaya dengan bumi datar. Orang yang percaya sama bumi datar, ketika nge-search di Google, itu bisa jadi yang ditunjukkan kepada mereka adalah informasi-informasi yang mendukung tentang informasi bahwa bumi datar ini bumi itu datar. Makanya dia semakin percaya dengan si bumi datar ini. Sedangkan orang yang nggak percaya dengan bumi datar,
selalu disajikan fakta-fakta, berita-berita yang menyatakan bahwa bumi itu nggak datar. Jadi dia makin percaya bahwa bumi itu nggak datar. Nah, inilah kenapa kadang tuh bisa dibilang apa ya? Misalkan ada sebuah hoax yang sebenarnya tuh di dunia, misalkan informasinya sama tentang bumi datar, tapi bisa aja di Indonesia itu lebih banyak orang yang percaya sama bumi datar karena orang-orang di Indonesia percaya dengan bumi datar, jadi pas nge-search, lingkungan kita pada nge-search dan sering baca tentang artikel bumi datar, otomatis kita disajikan berita tentang bumi datar itu juga. Ini ya cukup ini juga sih kayak, oh ternyata begini ya gitu. Makanya ternyata apa yang kita terima, apa yang kita konsumsi di internet, belum tentu sama dengan apa yang teman kita atau orang lain konsumsi di internet. Makanya ya mungkin di sini ada yang orang tuanya sering nyebarin ini apa namanya berita-berita hoax di WhatsApp gitu kan, karena ya lingkungan orang tua kita kadang-kadang suka menyebarkan informasi-informasi kontroversial itu, informasi-informasi hoax gitu. Ya itulah bahayanya media sosial gitu. Kemudian, nah ini juga jadi media sosial itu tuh di Amerika ya, ada sebuah grafik yang nunjukin ternyata nih setelah ada sosial media di internet, di mobile, di handphone kita, itu angka bunuh diri di Amerika itu meningkat gitu. Ini ada grafik perempuan berusia 10-14 tahun yang bunuh diri itu meningkat 151%, kemudian yang berusia 15-19 tahun itu meningkat sebanyak 70%. Kenapa seperti itu? Karena mungkin banyak juga nih teman-teman yang ngerasa relate gitu ya, bahwa ketika di Instagram posting sesuatu, nanti tuh bakal ada aja gitu yang komen kayak, kayaknya make-upnya ketebelan deh, kayaknya make-upnya kurang cocok deh, kayaknya hidung lu kurang bagus deh. Nah, pokoknya ada aja lah kayak, apa ya namanya, sesuatu yang membuat seseorang yang ngepost di sosial media ini tuh insecure gitu, kayak merasa nggak aman dengan komentar-komentar yang ada, dan itu membuat mereka depresi, padahal sebenarnya kita nggak usah ngedengerin komentar itu kan, tapi karena kita sangat dekat dengan media sosial, terus tiba-tiba ada yang ngasih komentar seperti itu, kita merasa insecure, dan akhirnya ada yang depresi bahkan sampai meninggal. Contohnya kalau di film ini, si perempuan ini nih, dia ngepost foto selfie dia, terus ada yang komen, oh my god, so beautiful, cantik banget, you're so awesome. Terus ada juga ternyata yang komen, can you make your ears bigger gitu, bisa nggak kupingnya digedein, kayak kuping lo kekecilan, kasarnya kayak gitu. Terus dia insecure, akhirnya dia kayak ke toilet, ngaca, terus nangis. Nah itulah yang mungkin beberapa dari kita merasakan insecure dengan sosial media gitu. Jadi harus bijak nih menggunakannya. Nah, kemudian nih juga ada kata-kata dari film itu yang cukup mind blowing juga. Jadi katanya gini, there are only two industries that call their customers users, illegal drugs and software. Jadi di dunia ini cuma ada dua industri yang memanggil pelanggannya ini users, pengguna, yaitu obat-obatan ilegal sama software, ya kan? Kan kalau software itu memanggil kita sebagai konsumen itu users kan. Jadi software dan illegal drugs ini bisa dibilang kayak sejajar gitulah di dalam kalimatnya itu, kayak letaknya kalau kita ketagihan software ya kasar kita sama aja sama orang yang ketagihan dengan illegal drugs gitu. Kalau kita ketagihan sama sosial media ya sama aja kayak kita ketagihan sama si illegal drugs ini gitu. Oke, terus nah kemudian gimana nih caranya kita bijak menggunakan sosial media. Jadi aku bakal menyampaikan beberapa poin penting gimana cara kita menggunakan media sosial ini dengan bijak. Yang pertama, teman-teman coba berpikir dulu sebelum memposting dan gunakan kata yang baik dan sopan dalam memberikan komentar. Coba deh, kalau misalkan teman-teman mau posting Instagram story nih, kadang-kadang ada yang suka Instagram story baru bangun tidur, foto langit gitu di luar terus dikasih jam. Coba teman-teman bertanya lagi, penting nggak ya aku ngepost kayak gini, kayak tujuan aku ngepost ini tuh sebenarnya untuk apa sih? Coba ditanyain dulu. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya ada 3 kata yang bisa kita jawab sebelum menggunakan, sebelum memposting sesuatu di sosial media atau memberikan komentar pada kolom chat orang lain. Kita tanya dulu nih, is it kind? Komentar atau posting yang pengen kita upload itu apakah baik? Is it kind? Terus is it necessary? Apakah ini baik? Apakah ini dibutuhkan? Apakah perlu nih ngepost? Apakah perlu berkomentar? Terus is it true? Apakah ini benar gitu? Jadi dengan teman-teman menjawab nih 3 pertanyaan ini, is it kind? Is it necessary? Sama is it true?
itu bakal tersaring apa yang sebaiknya di-post sama apa yang sebaiknya enggak. Apa yang sebaiknya kita sampaikan melalui kolom komentar, apa yang sebaiknya enggak gitu. Jadi coba besok-besok kalau mau menggunakan media sosial, tanya dulu nih, apakah ini baik, apakah ini diperlukan, apakah ini informasi yang benar gitu. Kalau misalkan ada salah satunya atau malah salah dua atau malah tiga-tiganya ternyata nggak kind, nggak baik, terus nggak penting, nggak perlu-perlu banget sama nggak true gitu, nggak benar ya, sebaiknya tidak perlulah gitu. Kemudian berikutnya, follow akun yang memberikan vibes positif dan unfollow akun yang toxic atau akun-akun yang tidak diperlukan. Jadi, kan tadi udah dijelasin tuh bahwa social media itu punya algoritmanya sendiri untuk ngukur kita tuh sebenarnya sukanya sama konten-konten yang seperti apa sih, kita tuh sebenarnya suka baca apa, kita suka ngeliatin foto apa. Nah, itu coba follow akun-akun yang menurut teman-teman tuh positif gitu. Jangan follow akun-akun yang isinya kayak kontroversi, jangan follow akun-akun yang isinya tuh gosip atau hoax gitu. Nah, itu dihindari lah gitu. Unfollow akun yang toxic. Bahkan kalau misalkan kalian punya teman yang kerjaannya suka sombong di sosial media atau suka pamer di sosial media, terus kalian merasa risih gitu dengan kelakuan dia, ya itu sebenarnya nggak ada salahnya juga kalian nge-unfollow gitu. Karena kan prinsipnya kita follow itulah seseorang yang ingin kita ikuti gitu kan. Coba teman-teman pikir lagi nih, kayak sebenarnya perlu nggak sih nge-follow dia, misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan nge-unfollow malah jadi musuhan gitu, kayak wow lu unfollow gue, ya itu dipikirin lagi lah. Cuma intinya ya kalau misalkan pengen ngurangin interaksi sama orang itu ya, tapi nggak enak nge-unfollow ya, mungkin bisa di hide dari story atau di apa ya. Pokoknya sekarang di sosial media itu ada fitur-fitur untuk, nah ini disenyapkan aja postingannya. Tuh benar kata Siva, intinya kayak gitu. Jadi kalau misalkan risih kayak apaan sih gitu, ya udah di mute aja, disenyapkan gitu. Gitu. Next kita bahas lagi. Nah, ini yang cukup penting juga, batasi waktu penggunaan sosial media. Tadi kan kita udah tahu tuh bahwa sosial media itu sangat membuat kita sebagai penggunanya ketagihan. Coba sebelum buka sosial media, teman-teman tanya ini, haruskah buka media sosial? Apakah sangat penting nih? Apakah ada hal lain yang lebih penting untuk dilakukan gitu? Kalau misalkan ternyata buka sosial media nggak terlalu penting, bahkan ada hal penting lainnya yang harusnya bisa dikerjakan, ya udah sosial media ditinggalin dulu, sosial medianya ditutup dulu. Terus untuk membatasi waktu penggunaannya ini, kan kita tuh rata-rata buka sosial media itu ketika ada notification, oh ada yang interaksi nih di sosial media, teman-teman jadi buka, atau ngeliat notification badge warna merah, itu sangat menarik gitu. Itu sangat bikin kita buka sosial media. Nah, itu coba teman-teman bisa hilangkan fitur-fitur itu. Misalkan matikan notifikasi atau matikan notification badge itu agar perhatian kita tuh nggak gampang tertarik dengan media sosial. Itu 2 langkah yang aku terapkan untuk membatasi waktu penggunaan sosial media. Oh, sama di sosial media itu tuh ada fitur untuk timer. Biasanya HP-HP zaman sekarang tuh ada timer khusus untuk aplikasinya. Kalau di Instagram tuh ada dari Instagramnya sendiri, kalau di Android atau iPhone tuh ada di settingannya. Itu nanti teman-teman bisa cari tuh settingan itu untuk membatasi waktu penggunaan sosial media. Gitu. Nah, kemudian yang cukup penting juga yaitu saring sebelum sharing gitu. Jadi cari tahu dulu kebenaran dari informasi yang didapatkan dari media sosial. Karena banyak banget hoax yang beredar. Mungkin apa ya? Aku kurang tahu sih apa sih hoax yang lagi hits sekarang, tapi beberapa waktu lalu kayaknya pernah ada hoax-hoax yang cukup ramai gitu ya, apalagi di grup WhatsApp tuh. Biasanya kalau orang tua kita di grup WhatsApp tuh, misalkan ini ada produk, ini ngebandingin produk air mineral A, B, C, D, terus dibilang salah satunya ini tuh ternyata tidak baik karena mengandung zat besi atau apa gitu. Ya padahal selagi dia udah dipasarin sebenarnya aman-aman aja gitu. Jadi kalau misalkan ada orang di sekitar kita yang suka menyebarkan informasi tapi gak disaring, ya bolehlah kita ngingetin untuk coba disaring dulu informasinya sebelum sharing kayak gitu. Tapi lagi-lagi dengan bahasa yang baik dan sopan gitu. Jadi kesimpulannya, sosial media itu bagaikan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa sangat bermanfaat. Di sosial media kita bisa punya interaksi dengan teman-teman dekat kita, terus juga kita bisa nyari informasi, misalkan di Instagram teman-teman bisa nyari informasi beasiswa, bisa nyari informasi terbaru tentang jadwal ujian dan lain-lain gitu. Forum-forum, komunitas tuh banyak banget di Instagram. Tapi di lain sisi, itu bisa ngerugin diri kita sendiri ketika harusnya kita belajar, kita malah buka sosial media, harusnya kita ngerjain soal di Kuanda, kita nanya-nanya di Kuanda,
ada informasi kita malah scrolling Instagram atau buka TikTok gitu. Jadi ya ingat-ingat bahwa sosial media itu bagaikan pisau bermata dua. Kalau misalkan teman-teman merasakan manfaatnya, pertahankan, malah coba gali lebih lagi apa sih manfaat yang bisa didapatkan dari sosial media. Tapi kalau misalkan ternyata sosial media sangat merugikan nih bagi teman-teman, experience yang dirasakan itu merugikan, coba nih tanya lagi ke diri kayak, kenapa sih sosial media ini membuat aku rugi? Apa sih yang sosial media buat kepada diriku sampai aku merasa rugi gitu. Jadi ya coba tanyakan dua hal itu biar kita bisa lebih bijak menggunakan media sosial. Oke, terima kasih buat kalian. Terima kasih juga buat Kuanda Friends yang udah gabung, yang antusiasnya besar banget nih hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga Kuanda Friends dan kalian sehat-sehat selalu. Terima kasih.